Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Sini. Sehat, Mbak Win. Seorang perempuan di Bandar Lampung ditangkap akibat menyayat alat vital pacarnya yang menikah dengan wanita lain. Ratusan rumah dan tempat pemakaman umum di Desa Lemong, pesisir barat rusak akibat terdampak abrasi pantai. Perayaan Hari Santri Nasional di Lampung Timur digelar meriah dengan upacara bendera dan pentas drum band. Perayaan Hari Santri Nasional 2025 di Lampung Timur digelar meriah. Rabu pagi, ribuan santri mengikuti upacara bendera merah putih yang dipusatkan di lapangan Kecamatan Sekampung Udik. Para santri pria mengenakan seragam kemeja putih dan sarung, lalu untuk santriwati mengenakan kemeja putih dan rok warna hitam. Dalam upacara tersebut juga dimeriahkan pentas parade drum band yang dimainkan oleh para santri dan santriwati. Tema Hari Santri tahun ini adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Menurut Inspektur Upacara, arti mengawal Indonesia adalah berperan aktif menjaga semangat kemerdekaan yang telah diraih. Lalu arti menuju peradaban dunia untuk menegaskan kontribusi santri di tengah tantangan dunia modern. Hari Santri ini diikuti oleh ribuan santri dari pesantren yang ada di Kecamatan Sekampung Udik. Untuk Hari Santri, pelaksanaan Hari Santri di Sekampung Udik ini telah kita laksanakan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai sekarang sudah 10 kali pelaksanaan. Kami berharap santri ini menjadi tonggak di masa depan, karena dengan santri ini kita berharap Indonesia menjadi lebih baik. Pada upacara tersebut, beberapa santri jatuh pingsan dan langsung mendapat perawatan dari petugas medis. Para santri yang pingsan akibat tidak mau sarapan sebelum mengikuti upacara. Belum makan aja tadi pagi, katanya sih udah dibagi sarapannya, tapi mereka nggak nafsu makan mungkin karena pikiran untuk gerak jalannya itulah, jadi nggak fokus untuk makan, nafsu makannya kurang, jadi akhirnya begitu selesai paskibrakanya tadi ya pada pingsan semua. Keadaannya seperti apa sekarang, Mas? Kalau keadaannya sih normal semua, cuman ya agak nyeri-nyeri ulu hati sedikit lah. Hari Santri Nasional diperingati rutin setiap tanggal 22 Oktober sebagai pengingat peran ulama dan santri dalam sejarah perjuangan bangsa. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Para pembuat tempe ini terlihat bekerja profesional dengan mengenakan seragam kemeja merah. Ya, namun mereka bukanlah para pekerja di sebuah pabrik tempe pada umumnya, melainkan di dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Raja Basa Bandar Lampung. Mereka yang membuat tempe adalah para warga binaan. Usaha pembuatan tempe ini dilakukan oleh warga binaan hampir setiap hari. Mereka bisa membuat tempe setelah mendapat pelatihan dari petugas lapas. Tujuannya untuk menambah keterampilan bekal ketika mereka bebas. Mutu tempe yang dibuat warga binaan ini tidak kalah dengan yang dibuat oleh para produsen tempe di luaran. Mereka mengutamakan mutu, kebersihan hingga rasa. Emang kita sebelum masuk sini emang ngerjain tempe atau gimana? Enggak, Pak. Jadi di sini, Pak, kita dilatih. ngerjain tempe sini. Sehari kita bisa produksi berapa banyak? 20 kilo ya gitu ya. Gimana proses pembuatannya, Pak? Ya, perendaman. Oh, perendaman gitu. Perendaman 6 jam, 1 jam, Pak. Berapa lama bisa jadi tempe dari itu? 12 jam, Pak. 12 jam bisa ya? Direbus 12 jam.
enggak. Jadi ya prosesnya. Ya, Itu barusan dicuci. oh dicuci ya. Terus cuci. Dicuci penirisan, Pak. Oh pengirisan. Kasih raginya. Lalu tulis, Pak. Baik penirisan, dan dari situ kita cuci. Bu, kalau tempe kita ekspor kemana aja Bu? Keluar ya Bu? Keluar. Jualnya? Jualnya? Ke rumah-rumah makan. Terus ada pesanan juga. Terus kita jual juga. Terus dari pegawai juga udah menikmati, pegawainya aja menikmati tempe dari sini. Mereka nggak mau lagi beli tempe dari luar karena rasa di sini lebih enak, dan saya pun ngerasain tempe yang di sini tuh padat dan tidak ada campurannya. Pihak Papas bekerja sama dengan para agen untuk memasarkan tempe buatan warga binaan tersebut. Hasil penjualan dibelikan bahan baku untuk produksi lagi dan sebagian diberikan kepada para warga binaan yang membuatnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pentas seni dan budaya para murid SMA digelar meriah yang dipusatkan di Taman Budaya Lampung pada Rabu pagi. Para murid dari berbagai SMA di Lampung menggelar tari khas Lampung, teater, hingga bermain musik tradisional Lampung, gamelan. Pentas seni para murid SMA ini bagian dari rangkaian gerakan seniman masuk sekolah atau GSMS yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung. Pementasan seni lebih menonjolkan penggabungan budaya tradisional dan modern. Tujuan gerakan seniman masuk sekolah untuk meningkatkan kreativitas dan karakter murid, melestarikan seni budaya, dan memperkaya ekosistem sekolah melalui kolaborasi antara seniman lokal dan pihak sekolah. Kebetulan tahun ini kita ada 5 sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan sebagai lokus kegiatan dari GSMS yang mulai dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 20 September. 20 Oktober gitu kan. Nah, setelah mereka melakukan pelatihan-pelatihan selama 19 kali pertemuan, tetapi ternyata pada pelaksanaannya nih anak-anak latihannya lebih nih dari 19 kali pertemuan untuk mempersiapkan di gelar karya pada hari ini, hasil dari mereka belajar dengan para seniman yang sudah ditetapkan. Artinya dalam GSMS ini kita melibatkan seniman-seniman untuk turun ke sekolah? Iya. Oke. Jadi ini apresiasi dari Kementerian Kebudayaan untuk seniman-seniman yang ada di lokalan sekolah, dekat-dekat sekolah gitu, untuk berpartisipasi melatih anak-anak bagaimana untuk melestarikan dari kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung. Nampilin apa? Film pendek. Film pendek. Untuk persiapan filmnya selama berapa lama ini teman-teman? 3 bulan. Terus kenapa sih pengen ikut kegiatan GSMS ini? Kenapa antusias gitu? Kami tertarik ingin menunjukkan skill membuat film kami yang emang ya udah dibilang lumayan lah, sama ingin menunjukkan kepada orang-orang kalau SMK Negeri 5 Bandar Lampung ini bisa. Masa persiapannya apa aja? Kendala dan keseruan semasa persiapan produksi? Banyak sekali. Cukup bagus lah ya buat acaranya. Sejauh ini bagus. Bisa ikut kembali lah ya. Gerakan seniman masuk sekolah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada awal Juli 2025. Program ini jadi solusi atas keterbatasan tenaga pengajar atau guru seni dan budaya di berbagai satuan pendidikan, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.